Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam serta yang paling utama adalah kita bisa melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, kita akan melanjutkan tadabbur kita atas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah sampai ke ayat 24 ya di surat Al-Baqarah ini. Dimana kalau kita lihat surat Al-Baqarah dari 1 sampai ke 5 atau ya sampai ke 5 itu menerangkan tentang Al-Quran ya, dari ayat 1 sampai 2, kemudian selanjutnya ayat 3 sampai 5 adalah menerangkan tentang orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbahagia. Kemudian di ayat ke-6 ya, Allah SWT menerangkan tentang orang kafir sampai ayat ke-7, selanjutnya sampai ayat 24 itu menerangkan tentang orang munafik. Itu adalah seolah-olah di situ Allah SWT dan seolah-olah di situ Allah SWT menerangkan tentang mapping gitu, mapping gambaran golongan manusia, mana orang manusia yang beriman, mana sifat-sifat orang-orang yang kafir, kemudian orang-orang munafik. Itu munafik juga sebenarnya digolongkan pada golongan kafir, di mana mereka itu mengetahui, melihat, tetapi mereka mengingkari, walaupun pengingkarannya disembunyikan. Kemudian selanjutnya di ayat-ayat 20 selanjutnya 20 sampai ke 24 itu tentang orang kafir, ya, tentang orang kafir, termasuk di dalamnya orang-orang munafik, di mana Allah SWT memberikan satu gambaran-gambaran, ya, gambaran-gambaran tentang bagaikan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah SWT sebagai cahaya, ya, sebagai cahaya. Kemudian selanjutnya cahaya itu yang harusnya menerangi, tapi karena kekafiran mereka, karena kemunafikan mereka, akhirnya tidak menerangi. Ya. Di salah satu cuplikan ya, kalau Gus Baha nih, referensi Pak Firman. Kalau Gus Baha itu menerangkan, mengangkat air gitu. Jadi dat air itu akan menjadi sesuatu yang nggak jadi apa-apa. Walaupun air yang itu adalah air mineral ataupun air mengandung manakala air itu tidak diminum kan. Jadi akan terasa manfaat daripada air itu kalau diminum. Demikian juga Al-Quran. Al-Quran itu sama gitu kan. Yang telah turunkan itu tidak akan jadi apa-apa gitu kan. Kalau kita tidak mengimaninya, kalau kita tidak menjadikan dia petunjuk. Sama seperti itu. Jadi Allah SWT di situ menggambarkan tentang bagaimana digambarkan hidayah ini, Al-Quran ini, atau risalah ini, Allah turunkan untuk manusia sebagai petunjuk. Tetapi falamma ado'at ma haulahu dahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulmatil la yubsirun. Jadi ketika menerangi sekitar, Allah hilangkan cahayanya. Allah hilangkan cahaya dari api tersebut, dan orang-orang kafir, orang-orang munafik itu ada dalam kegelapan.
Dan selanjutnya di ayat-ayat selanjutnya Allah SWT menantang ya, mengajak seluruh manusia ya, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat selanjutnya Allah SWT mengajak manusia agar beriman. Manusia di sini menurut di Ibnu Katsir disebutkan bahwa an-nas di sini ya ayuhan nas adalah seluruh manusia. Orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, orang munafik, ya tentunya orang beriman, ya disuruh ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an. Kemudian selanjutnya fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan, ya jangan kau jadikan Allah sebagai kepada Allah SWT tandingan-tandingan. Dan selanjutnya Allah SWT menginikan tentang bagaimana Allah SWT menantang orang-orang kafir itu, menantang orang-orang yang menentang agama ini untuk fa'tu bisuratin au misliha gitu kan. Jadi fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nara allazi waquduhan nas wal hijarah. Di akhir ayat 24 ya, Allah SWT menantang dengan kalian jika tidak bisa mendatangkan satu syarat atau sebandingnya, maka maka hendaklah kalian takwa atau takut terhadap api ya, allati waquduhan nas wal hijarah, di mana bahan bakar api tersebut adalah manusia dan batu ya, kemarin kita bahas. Jadi bagaimana neraka itu akan selalu ada bagi orang-orang kafir dan mereka menjadi bahan bakarnya, bahan bakar dari neraka itu. Itu sangat ngeri ya. Dan di mana Allah Subhanahu wa taala merinci di situ ya tentang, jadi kalau kita seumpama refleksikan, kenapa kamu kafir gitu kan, kenapa kamu tidak mengimani apa yang telah kami turunkan gitu kan. Jika kamu seumpama nih Al-Quran saya turunkan gitu kan, kalau kamu menantangnya itu karena kamu bisa menandingi gitu kan, ya silahkan coba gitu kan, buat ayat seperti ini ya, satu ayat atau satu surat ya. Ada surat Al-An'am ya, di satu riwayat mengatakan bahwa tantangan itu berkaitan dengan surat Al-An'am. Ada yang surat awal, atau kamu tidak akan bisa, atau datangkan 10 ayat ya gitu kan, coba berikan tandingan seperti itu. Tapi ada yang mencoba waktu itu ya, siapa ya, ada yang mau, tapi tidak sebanding ya dengan keindahan dan keindahan bahasa daripada Al-Quran itu. Saat itu tidak ada yang bisa menandinginya, karena ketika abad ke-6 itu, ketika Rasul diutus itu ya, jadi tatanan bahasa Arab itu ada di tatanan bahasa yang paling tinggi, gitu kan, paling tinggi. Jadi sastra bahasa yang paling tinggi saat itu adalah, dan Arab itu keunggulannya salah satunya adalah di keunggulannya itu adalah bahasa, keunggulan bahasa. Jadi kalau di Melayu itu pantun, ada pantun, ada apa gitu kan. Kalau di Sunda masih sindiran, gitu ya. Nah itu di Jazirah Arab itu prosa ataupun sastranya itu yang kuat gitu. Puisi. Jadi kalau mereka tidak bisa nulis tapi bisa gitu kan berbahasa, bertutur dengan sangat bagus gitu. Ini keunggulannya itu adalah bahasa. Sehingga katanya, kata cerita seorang ustadz ya yang belajar Arab itu, bahkan waktu di Jakarta juga sama ya, di Libya ya, itu ada bahasa, ada pelajaran khusus, jadi mempelajari nas-nas dan syair-syair Arab gitu kan. Nah kalau itu ada khusus syair jahiliyah. Jadi kenapa dipelajari? Karena di situ adalah mempelajari bahasanya yang sangat bagus. Jadi bahasa-bahasa
syair-syair jahiliyah itu kandungan bahasanya itu sangat sangat bagus. Jadi dipelajari syair-syair jahiliyah. Jadi kalau kita mau ngadu aspek semua keindahan dan ini, coba aja syair-syair di Indonesia gitu kan, diterjemahkan ataupun ini kan dengan kandungan bahasa yang ada di syair-syair Arab saat itu pasti yang sanang Arab yang bagus itu. Ya kalau di Sunda ada ujungnya apa gitu ya, pantun, yang ujungnya itu sama teh nih, paragrafnya sama gitu kan. Di sana ini sekarang juga kalau kita dengar ya, kalau kita dengar apa orang sana bicara itu, kalau ini enak rasa bahasa itu. Atau kalau kita sering memantau live ya dari Mekah menjelang sholat atau setelah sholat, itu ada penuturan-penuturan doa. Itu kalau kita perhatiin bahasanya itu, aduh ini banget ya, bagus banget gitu. Tapi itu bukan ada yang jadi digabungkan antara doa, bahasa-bahasa doa yang dari Nabi SAW, dari Al-Quran, kemudian diinikan dengan bahasa beliau gitu yang berdoa saat itu. Itu mantap ketika di bahasa sampaikan tuh ketika doa itu sangat bagus gitu. Nah, ini oleh Allah SWT ditantang tentang itu semua. Dan akhirnya Allah SWT mengancam, ya, nah, hendaklah kalian takut terhadap neraka yang waquduhan nas wal hijarah, di mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kemudian di sini di ayat 25, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Jadi selanjutnya di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Jadi dan berilah kabar gembira terhadap orang-orang beriman dan beramal soleh. Jadi ayat ini ya merupakan jadi bagian daripada tata bahasa. Kalau kita dilihat daripada tata bahasa Al-Quran, di mana kita sering mendengar ya, salah satu kemujizatan Al-Quran ataupun hal yang diingatkan itu adalah, atas sebutan Al-Quran itu adalah sabun minal masani, al-masani. Jadi Al-Quran itu kan disebut dengan Adikar, Al-Furqan, ya. Kemudian diantaranya adalah al-masani. Nah, ini diantaranya. Jadi Al-Quran itu mengulang, ya, masan itu memadankan ataupun menyeimbangkan. Jadi kalau sebelumnya tentang orang kafir, kemudian di situ ada ancaman terhadap orang kafir, maka di sini adalah kabar gembira buat yang beriman gitu. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Dan berilah kabar gembira terhadap orang-orang beriman dan beramal soleh. Jadi kalau tadi ancaman untuk orang kafir dengan neraka jahanam, menunjukkan bagaimana pengerian, bagaimana gambaran neraka jahanam yang begitu dahsyat gitu kan. Nah, lalu Allah SWT memberikan kabar gembira ya dengan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan surga. Gitu. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Ini kata Ibnu Katsir, kama dzakara halal asqiya humul kufar wal mukadzibun bima anzalallahu ala rasulih, sebagaimana Allah SWT menyebutkan tentang kondisi orang-orang yang syaqiyun, ya orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka, dan mereka itu adalah orang-orang kafir dan orang yang mendustakan terhadap apa yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya. Dzakara halal as-su'ada al-mu'minina bima ja'a bihi ar-rasulu. Jadi lalu Allah SWT menyebutkan tentang kondisi orang-orang yang as-su'ada, ya orang-orang yang berbahagia,
bima jaa bihi ar-rasul, terhadap beriman terhadap apa yang dibawa oleh para rasul. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, ya. Eh, apa namanya, seperti halnya ada di dalam surat Al-Waqiah, ya, idza waqatil waqiah laisa liwaqatiha kadibah. Di situ Allah SWT menginikan wa ashabus shimal ma ashabus shimal anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Jadi bagi ashimal, ya, ashabus shimal, golongan sebelah kanan, ya, sebelah kiri, bahwa mereka itu annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi bahwa mereka itu akan mendapatkan surga, ya, yang tajri min tahtihal anhar. Jadi ini memberikan satu gambaran tentang surga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi seperti tadi, ya, jadi ada gambaran. Jadi Allah SWT itu dalam Al-Quran selalu menggandengkan. Jadi setelah menerangkan tentang orang kafir, kemudian bagaimana orang kafir, kemudian selanjutnya Allah menggandengkan balasan terhadap orang-orang yang beriman. Jadi memberikan gambaran-gambaran. Makanya di akhirat itu nanti salah satu yang ditanya adalah, adakah sudah datang pada kalian peringatan, ya, gitu ya. Sudahkah datang kepada kalian kabar gembira? Jadi seperti itu. Karena ini bagi Allah, ketika manusia seumpama menolak, ya, terhadap apa yang telah Allah ajak, gitu kan, pada manusia dengan alasan tidak pernah datang pada kami kebenaran, tidak ada pernah yang datang kepada kami orang yang mengajarkan, maka nanti salah satunya adalah Allah akan, bukankah telah datang pada kalian Rasul, Nabi, gitu. Dalam konteks sekarang kan ada Al-Quran, gitu kan, yang Allah turunkan, di mana Al-Quran ini salah satu mujizat yang akan menjadi petunjuk sampai hari kiamat, gitu kan. Dan Allah akan jaga kebenarannya. Jadi kebenaran Al-Quran, ya, dari zaman Nabi, gitu kan, baik dari zaman Nabi sampai nanti hari kiamat akan terjaga. Allah jamin dengan kebenaran Al-Quran. Maka tidak ada alasan bagi manusia, ya, nanti untuk menolak, untuk seumpama kenapa kalian menolak Al-Quran? Kenapa kalian tidak mengimani Al-Quran? Ya, di sini. Jadi termasuk ini tentang kabar gembira terhadap orang-orang yang beriman. Basyiril ladzina amanu. Jadi kata basyiri itu adalah kabar gembira. Berilah kabar gembira. Makanya ada salah satu tugas daripada Rasul itu adalah memberikan kabar gembira. Ya, basyiron wa nadhiron. Memberikan kabar gembira, kemudian juga memberikan nadhir, memberikan peringatan, gitu. Gitu tugas Nabi. Nah, di sini juga sama, wa basyiril ladzina amanu. Berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang yang beramal soleh. Jadi di sini disandingkan amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Jadi tidak ada iman tanpa amal soleh. Ya, jadi mungkin saja ada orang yang dia udah hatinya, di hati saya udah beriman. Kenapa kita sholatnya di hati saya memang sholatnya wajib niat, tapi cocong gitu terjadi. Terjadi di iman eling ngungkul gitu, eling ngungkul nggak bisa, ya. Jadi tetap harus ada. Artinya iman dan amal soleh adalah sesuatu yang nggak bisa dipisahkan. Seperti halnya di dalam surat Al-Asr itu, ya, orang-orang yang muflih itu, ya, orang-orang yang selamat itu adalah yang dikecualikan daripada khusar, orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, gitu. Dan di ayat-ayatnya juga sama. Jadi keimanan dan amal soleh itu adalah sesuatu yang nggak bisa dipisahkan. Jadi yakin, kemudian ada amal solehnya. Ya, walaupun kita tetap, ya, bahwa orang yang di dalam hatinya ada keimanan walaupun hanya satu darah
bisa saja itu keimanan yang memang amalnya sedikit kali ya, sedikit. Itu yang paling lemah ya. Bahkan ketika melihat kemungkaran di depan kita ataupun di depan kehidupan ini, ketika kita tidak melakukan perubahan ya, tidak ini, maka setidaknya kita menyatakan penolakan ya, menyatakan ketidaksetujuan dengan di dalam, walaupun hanya di dalam hati. Nah, itu keimanan juga kan gitu, bagian pada iman. Levelnya paling lemah dan mungkin ya karena takut atau apa gitu kan, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi basyiril ladina amanu wa amilus solihat. Nah, annalahum jannat, ya bahwasanya buat mereka itu jannah. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Ini jannat di sini bentuknya itu jamak ya. Jadi secara bahasa adalah basyatin ya, kalau dalam ini tuh basatin jami'ah min jami' anwa'il asjar wasimar tajri min tahtihal anharu min anwa'il asyribah. Jadi kata Ibnu Katsir bahwasanya surga di sini adalah surga yang terdiri pada kebun-kebun ya, yang di situ terkumpul semua asjar wasimar. Jadi semua tumbuh-tumbuhan, semua buah-buahan itu ada di sana. Asjar itu pohon-pohonan, buah-buahan ada di sana. Tajri min tahtihal anhar, yang mana mengalir di bawahnya sungai. Min anwa'il asyribah, nah sungai itu mengandung macam-macam minuman ya. Sebagaimana di dalam surat Muhammad ayat 15, allati wa'adal muttaquna fiha anharun min ma'in ghairu asin. Jadi di dalamnya itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa itu ada di dalamnya surga yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air ya. Jadi ulama di situ banyak ya kita mendapatkan gambaran surga ya, di situ buah-buahan, sungai-sungai yang mengalir. Tapi orang Jawa Barat itu makan biasa. Cai, kebun kan biasa. Orang Kuningan kan ini gunung, sungai gitu. Tapi di sini kita ini dijelaskan ya bahwa sungai-sungai dan bustan pohon-pohon kebun-kebun ini beda. Itu beda dengan yang ada di dunia. Ya. Yang paling indah di mana coba? Di puncak, di Bali gimana? Nah, itu jadi ini di selanjutnya ada annalahum jannatin tajri min tahtihan anhar. Ini kullama ruziku minha min samaratin rizqa, tatkala ruziku minha, di dalam surga itu mereka diberikan rizki yang dari samaroh ya, dari buah-buahan. Qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Ini dalam ayat ini. Orang ahli surga mengatakan, oh ini adalah buah-buahan ya, rizki yang telah kami dapatkan sebelumnya. Min qablu. Jadi min qablu wa utubihi mutasyabiha. Dan buah-buahan itu diberikan di surga itu dengan mutasyabiha, bermacam-macam aneka makanan minuman yang sama. Jadi nah ini berbeda pendapat, artinya ada beberapa penjelasan. Jadi di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa ada kata kullama ruziku minha min samarati rizqan qalu, kata ahli surga itu qalu hadza alladzi ruzikna min qablu. Nah ini ada bahasa min qablu. Jadi mereka mengatakan inilah yang telah diberikan atau rezeknya, kami diberi rezeki. Nah min qabl,
ada bahasa min qablu, sebelumnya. Nah, ada yang mengatakan bahwa yang maksud dengan min qablu itu adalah ketika di dunia, ya, atau di dunia, ya. Jadi ketika hidup di dunia. Ya. Jadi ketika mereka hidup di dunia. Jadi kalau tadi seumpama yang hidup di tanah-tanah ataupun di wilayah-wilayah yang indah gitu kan, yang di situ ada seumpama pohon-pohonan, buah-buahan, kebun-kebun, sungai gitu kan, maka ketika Allah SWT memberikan rezeki kepada ahli surga itu, lalu ini yang telah kami dapatkan min qabl, di sebelumnya. Ya, sebelumnya itu di dunia. Jadi ada yang menafsirkan seperti itu. Jadi apa yang dapat di surga itu, oleh ahli surga saat itu mengatakan, oh ya ini adalah kenikmatan yang kami dapatkan dulu di dunia gitu. Jadi min qabl. Wa bihi mutasabiha, dan ini jadi As-Sudi mengatakan innahum idza ruziku samarah min samadil jannah qila lahum hadzal ladzi razaq apa rujiktum min qabl ayahudunahu idza daquhu wajaduhu ala ghairi ta'mil awwal. Jadi di sini ya ketika diberikan tadi buah-buahan gitu kan, makanan-makanan, apa namanya, maka di situ makanan yang didapat atau makanan yang pernah dilihat itu ternyata beda gitu kan. Jadi nah di sini juga, jadi walaupun makanan ini sudah didapat, sudah pernah dilihat, sudah pernah dirasakan, tetapi bahasa di dalam Al-Quran dengan wa utubihi mutasyabiha, diberikan kepada di dalam itu mutasyabiha mutasyabihi, bahasa itu serupa ya, bermacam-macam tapi beda gitu. Jadi misalnya anggur di India gitu. Nah, itu beda gitu. Iya. Sama-sama anggur gitu. Iya, itu. Jadi di situ nah itu. Jadi di sini bahasa mutasyabiha itu jadi sama tapi beda gitu. Serupa tapi sama. Gitu. Jadi itu. Jadi kalau kita lihat di sini adalah jadi kota ada dohak yushabihu ba'duhu ba'don fil laun wa yahtalifu fit ta'am gitu. Jadi warnanya sama atau warnanya ini bermacam-macam tetapi dia yahtalifu fit ta'am. Jadi ketika dimakan beda. Ya. Jadi bayangan lihat gitu ya, kalau iya. Oh, baheula gitu. Tapi beda. Jadi kalau kita baca keterangan-keterangan yang diberikannya oleh para mufasir dan berdasarkan ini, jadi jadi suun anggur teh warna teh bermacam-macam, nu anggur merah, anggur hijau, anggur naon deui. Tapi nah anggurnya itu ternyata ketika dimakan tuh beda dengan. Jadi kalau bahkan digambarkan dari mulai setiap lapisan daripada buah itu, setiap lapis beda-beda. Rasa setiap lapisnya itu beda. Jadi itu. Jadi kumaha niat juga nanti. Kalau kalau maunya nih apa nikmat yang seperti ini gitu kan. Jadi nggak bisa dibayangkan memang. Jadi beda. Makanya di situ tadi siapa? Di Ibnu Katsir mengatakan atau di sini asyribah al-anharis ini adalah anwa'il asyribah. Jadi kita mendapatkan sungai di surga itu bermacam-macam minuman. Makanya ketika diterangkan tentang Al-Kautsar, diterangkan tentang itu di dalamnya itu mulai dari madu, susu gitu. Yang menyegarkan gitu kan. Ini juga sama, air yang di sana itu ya
ya memang air yang bukan seperti air di dunia gitu. Jadi beda. Jadi di sini rizki yang diberikan Allah SWT di surga itu bisa jadi dalam bentuknya sama, tetapi rasanya beda. Bahkan mungkin ada bentuk-bentuk yang memang belum ada di dunia. Karena di sini perkataan min qablu juga ada juga yang mengatakan jadi secara waktu ya min qabli sebelum di jannah gitu kan. Jadi ketika masuk surga cuma makan paginya ataupun minggu kamari mendapatkan ini, udah minggu depannya ataupun bulan depannya mendapatkan yang sama. Nah ini. Jadi min qabli ini bukan di dunia tapi di surga. Jadi di sini kalau pendapat yang kedua atau pendapat yang lainnya mengatakan makanan di sana beda dengan makanan di dunia. Ya, jadi bahasa min qablu di sini adalah waktu minggu depan, minggu kemarin gitu kan. Oh ini makanan minggu kemarin yang pernah kita dapatkan hari minggu kemarin, lalu mendapatkan sekarang. Jadi ini, jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran ya surga, dan ini merupakan satu kondisi yang memang setiap manusia mengharapkan ini, atau setiap manusia menginginkan apa yang di surga itu. Makanya Sayyid Qutb ya di dalam Quran itu menggambarkan bahwa surga itu adalah, kalau Ibnu Katsir ini menggambarkan secara narasi berdasarkan nas gitu kan, riwayat, maka tafsir kontemporernya ataupun yang ditulis oleh para pemfasir kontemporer, Sayyid Qutb contoh ya, itu merefleksikan bahwa apa yang disebutkan di dalam surga itu adalah merupakan apa ya, ya puncak keinginan manusia lah gitu ya. Coba bayangin Pak Yadi, bayangan Pak Yadi seumpama kehidupan di dunia itu seperti apa? Rumah di mana? Kan saya kayak ngebandingkan kayak punya rumah, terus di belakangnya kebun-kebun gitu. Kayak balong gitu kan, saya ini bisa ngusep. Kan ada itu puasa yang sebagian kalau ya pernah berita dengar gitu, orang kan pengen menciptakan surga gitu kayak hadis ya. Iya. Tapi tidak bakalan bisa. Iya. Ya kayak dulu itu kan si raja siapa itu itu pengen mencerminkan surga gitu kan, dan itu yang siapa ya, Raja Namrud atau siapa ya, yang dia pengen membuat surga gitu, membuat surga. Jadi ini, jadi kalau Sayyid itu ya itu apa namanya, surga itu adalah apa namanya, gambaran yang paling ideal daripada keinginan manusia. Jadi tentang ya tentang semua kita makanan, minuman gitu kan, apa kondisi tempat gitu kan. Jadi kalau semua di waktu kemarin gitu, waktu kita bahas juz amma, itu bagaimana Allah SWT menggambarkan surga ya, ketika setelah hari akhir, kemudian di surga tempat tidurnya saja gitu kan sampai tinggi gitu kan. Jadi kalau sekarang negeri di atas awan atau apa gitu, di surga itu wah, udah digambarkan memang seperti itu, bahkan lebih gitu kan. Jadi apa kan digambarnya di jalan Juzama itu kan tempat tidurnya itu tinggi gitu kan. Jadi kalau ini sudah gitu jadi. Nah, ini annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samratin qalu rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu utubihi mutasyabiha. Jadi kata Ad-Dhahak, Ibnu Abbas, Qatadah, ya yusabihu ba'duhu ba'dan fil laun ya. Jadi warnanya berbeda, tapi ada juga yang sama dalam bermacam-macam gitu kan, bermacam-macam warnanya. Wa yakhtalifu fit ta'am, dan berbeda-beda juga dalam rasa. Itu jadi ada yang tadi warnanya sama tetapi rasanya beda gitu kan. Ini makanannya gitu kan. Kemudian walahum fiha azwaju mutahharah. Dan bagi mereka adalah azwaj mutahharah.
eh, pasangan-pasangan yang mutahharoh, dari yang suci, bidadari surga. Jadi suci dari apa? Minad danas, dari kotoran ya, dari kotoran fisik, kemudian dari hobas ya, kotoran yang sifatnya sifat yang najis dan sebagainya, wal ada ya dari penyakit, haid, nipas, dan setiap yang wakulu makruhin ya, setiap yang di dibenci atau gitu daripada ini. Jadi bersih, benar-benar bersih ya. Jadi bersih dari semua. Jadi gak ada ya, jadi gak ada kotoran, nggak ya, gak pernah head, gak pernah nipas, gak pernah buang air kecil, buang air besar gitu kan. Ya udahlah, nggak bisa dibayangin. Jadi kalau mulai nakit, kalau kita sekarang seumpama melihat ataupun ada godaan untuk melakukan zina atau kabita ke Miss Universe gitu, udahlah perem itu. Kita bayangkan bidadari surga, jauh daripada Miss Universe, bidadari di dunia ini. Jadi kalau digambarkan di gambaran lain tuh, jadi bersihnya itu, kinclongnya itu sampai tulang saja kelihatan gitu kan, bagian tulang-tulangnya itu. Dan perawan gitu. Iya gitu. Dalam untuk laki-laki ya, untuk perempuan sama juga. Jadi gambarannya kalau di sini lebih daripada azwaj ya, pasangan. Pasangan. Nah, di Ibnu Katsir juga mengutip riwayat bahwa termasuk bahwa yang akan jadi pasangan kita di surga itu adalah istri kita juga. Kalau istrinya sama-sama solehah gitu. Jadi nanti jadi pasangan. Cuma memang nanti ini, Cuman beda gitu. beda, iya. Jadi nanti munculnya adalah sebagai bidadari ya. ketika ayeuna gitu. Jadi suami istri di surga tapi beda tempat, iya, bisa jadi. bisa jadi seumpama ternyata selama ini istri kita tuh bukan tipe saya si bapak sekarang tuh. Jadi dia nanti ketemunya tuh dengan tipe dia yang sebenarnya. Misalkan istrinya ahli sholat, suaminya ahli puasa, Iya, kan iya. beda pintu. Bisa jadi. Ada atau bisa jadi seumpama ini ada kenikmatannya memang Allah samakan gitu kan. Gitu. Jadi mungkin ada istri yang selama di dunia itu dia ikhlas menerima suaminya apa adanya walaupun sebenarnya bukan itu tipe dia keinginannya gitu. Dan maka di surga nanti akan Allah berikan yang sebagaimana tipe istri itu. Tipe suaminya jadi sesuai yang diinginkan. Iya, gitu. Azwaj mutahharah jadi. Dan kata seperti hanya Rasulullah bercanda kepada nenek-nenek itu ya. Jadi kita tidak akan mendapatkan nenek-nenek surga gitu. Nenek-nenek semuanya adalah bidadari muda. Jadi itu gambar sampai ya kalau kita dengar cerita menjadi motivasi. Jadi kalau tadi iman dan amal soleh, bahwa surga itu diberikan kepada orang yang amanu wa basyiril ladina amanu wa amilus solihat, maka ini harus menjadi motivasi. Kan bahasa ayat itu basyir, berilah kabar gembira. Itu kan motivasi. Motivasi bagi orang beriman dan amal soleh itu untuk lebih semangat lagi gitu kan. Jadi kita sabar terhadap ketika kita ada dalam ketaatan, ya. Jadi lebih termotivasi untuk sabar, untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Kemudian kita juga sabar untuk senantiasa taat, gitu. Untuk senantiasa tadi ada dalam ini, kemudian tidak melakukan hal ini, kemudian kita juga sabar untuk melaksanakan perintah. Jadi meninggalkan larangan, kemudian melaksanakan perintah. Ya takwa itu. Eta. Makanya
ganjaran lagi surga gitu begitu ini. Jadi makanya tadi ketika ada godaan-godaan teh peureum ya, da saya mah pengen di surga gitu kan. Jadi enak kalau kita mendapatkan harta orang lain seumpamanya, wah enak kasus korupsi nu terbesarnya seberapa? Sampai ada ribuan triliun gitu ya. Ribuan triliun kan baru seberapa gitu. Indonesia aja seluruh Indonesia harta nggak sampai ribuan gitu ya. Hutang KCC aja jadi hutang KCC. Surga itu jauh daripada itu. Jauh daripada apa yang ada yang dari ini. Jadi kalau kita terinikan harta untuk mendapatkan harta yang banyak lalu di situ tergoda untuk melakukan hal-hal yang haram, maka bayangkan surga. Ya dengan harta itu kita kan bisa beli apa gitu kan. Tadi bayangan terindah di dunia itu seumpama apa? Rumah, terus pasangan, mobil, kendaraan, jet pribadi, itu ketika kita pakai jet pribadi dan sebagainya itu kan apa yang ini kan di surga di sana mungkin Pak Dedi kita tuh kenikmatan ataupun hal-hal yang sekarang ini dibayangkan di dunia ketika di surga udah gak ada apa-apa lagi. Jadi kalau semua kita pengen pakai jet pribadi untuk karasa gitu ya di sana tuh nggak ada apa-apa gitu. Fasilitas surga yang paling rendah. Jadi ini melihat itu kan ada yang di surganya itu di sisi di emperan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Katanya kan ada manusia terakhir Masuk yang diangkat dari neraka. dan dimasukkan ke surga, di mana keindahannya itu adalah 10 kali lipat kerajaan terindah di dunia. Iya, iya. Apa betul seperti itu? Iya, iya. Ya nanti ya pernah saya juga pernah ada mendapat itu. Jadi ada riwayat yang seperti itu. Jadi nanti ada orang yang di situ yang diangkat terakhir, kemudian kenikmatannya itu tidak full gitu kan, tidak seperti surga yang bagi orang-orang yang ini. Kan dia yang paling akhir kan, paling akhir artinya dosanya yang paling besar gitu kan. Dosanya yang paling besar, tapi di situ ada keimanan, lalu kalau berikan surga setelah dibersihkan di neraka gitu. Itu ya tadi saya tadi pernah nanti kita cek lagi tentang apakah surganya itu 10 kali lipat dari apa yang terindah ataupun yang terbaik di dunia. Ya, ya sekarang yang terbaik di dunia itu siga kumaha gitu ya. Can kebayang ya. Dari sisi kekayaan kan udah urutan orang terkaya siapa gitu kayaknya. Kan siapa sekarang teh terkaya lah, Elon Musk gitu kan, Facebook ya, Twitter kan, Tesla. Nah, kumaha tentang kehidupan Elon Musk yang berdampingan dengan siapa kemarin waktu Trump ya, pakai kaos oblong gitu kan, gedung putih gitu kan, dan ya gitu kan, dan dia dengan teknologinya mungkin itu satu kenikmatan ya, satu hal yang paling indah di dunia gitu, dengan menguasai teknologi gitu kan, di surga lebih ya gitu. Jadi akan menjadi seperti itu. Dan bidadarinya walhum fiha azwajum mutahharah gitu kan. Makanannya begitu banyak, mutasyabiha, bermacam-macam. Kemudian dari macamnya itu ada di satu warna yang bisa jadi sama tetapi rasa berbeda. Jadi di surga kan ada yang banyak ya, yang sekarang tuh makanan di surga kemudian dengan nama sama seperti apa? Itu di depan rumah Pak Maun. Delima contoh itu kan anggur, masuk pisang ya, pisang. Kan disebutkan sebagai buah-buahan yang ada di surga, apel gitu. Cuma ada buah kuliah ya. enggak. Buah mah ada kan, huldi itu yang dimakan itu kan oleh Adam. Tapi
habis. Sudah tidak ada lagi huldi karena udah sudah. Jadi kalau nanti makan huldi balik deh ke dunia. Udah gak ada karena memang sudah akhir kan untuk kehidupan manusia. Jadi tidak ada lagi kehidupan dunia gitu kan. Jadi kalau walaupun nanti itu disebutkan ada makanan surga yang sama atau itu sebagai ini aja apa namanya, itu makanan-makanan yang memang di dunia kan favorit gitu, bisa jadi hal yang diinginkan, maka di surga itu seumpama apa manisnya pisang, seumpama segarnya anggur, segarnya buah apa delima gitu kan, itu tidak di sana lebih. Jadi kalau seumpama delima dikupas kan gitu ya, dikupas kulitnya itu kan nggak bisa dimakan walaupun punya khasiat gitu kan. Di surga nanti bisa jadi kulitnya itu rasa yang lain yang lebih indah lagi gitu kan, yang lebih enak lagi. Kemudian ini juga sama. Jadi itu wahum fiha khalidun. Ya itu tuh jadi di dalam surganya itu kekal gitu kan. Jadi jazaa min rabbika atau hisaba ya. Jadi atau pemberian yang makisuna fiha abadan. Jadi mereka tinggal di dalamnya itu selama-lamanya la yazaluna anha wa la yatahawwaluna. Jadi mereka tidak akan bergeser. Itu ayat 25 ya, bahasan ataupun tentang bagaimana kabar gembira yang Allah berikan kepada orang-orang beriman dan amal soleh berupa surga, ya, surga dengan sifat-sifatnya itu. Begitu, mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah SWT sebagai ahli surga. Amin. Demikian, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.